Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gold Islam yang membahas tema seputar Buletin Gold Islam yang terbit di setiap terbitnya ya. Ini Gold Islam, motonya bacaan pas remaja cerdas. Nah, di sini kita akan bahas ke materi yang edisi yang ke 795. Ini judulnya Remaja hamil duluan. Nah, ini karena sedang marak ya. Tema ini terkait dengan maraknya remaja yang hamil di luar nikah. Nah, ini sebenarnya problem utamanya adalah karena longgarnya pergaulan di kalangan remaja, yang kita tahu bahwa itu pintunya yang awal adalah karena banyaknya remaja yang berpacaran ya. Nah, di sini kalau sudah pacaran ya kan sering ketemu, sering berinteraksi, maka godaan setan itu jauh lebih besar gitu ya, sehingga akhirnya melakukan hal yang dilarang oleh agama. Baik, sobat Gaul Islam, jadi judulnya di sini remaja hamil duluan ya. Ini gambar seperti ini, dan nah ini ada 795 edisinya ya, terbitnya di 23 Jumadil Akhir atau bertepatan dengan 16 Januari 2023. Nah, jadi di sini saya ngasih prolog ya, bahwa hal ini sebenarnya dari tahun udah lama sekali ini sudah marak ya yang seperti ini, walaupun mungkin kalau dibanding zaman sekarang ya kita bisa tahu informasinya karena ada internet ya, ada media massa yang ekspos. Nah, mungkin dulu juga sama sebetulnya kan ya, karena fakta seperti ini ada saja ya. Karena zaman dulu juga orang ya bergaul ada yang tidak islami ya, laki perempuan pacaran gitu kan ya, ketemu di mana. Kalau sudah kayak gitu kan susah itu ya, artinya godaan setan tuh pasti lebih besar gitu. Nah, ini sebagai data dari apa yang ditulis di media massa ya. Ini ada sekitar 198 anak yaitu di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur itu mengajukan dispensasi kawin atau nikah di usia dini ya ke pengadilan agama setempat. Nah, itu. Kemudian juga sama di Republika juga ada ya di sini. Itu di Indramayu. Nah, ini ada ya. Nah, terungkap pada pengadilan Indramayu sepanjang 2002 itu dapat 572 perkara pengajuan dispensasi nikah. Dari jumlah tersebut yang diputus atau dikabulkan oleh hakim ada 564 perkara. Nah, pengajuan dispensasi ini sudah mengalami penurunan walaupun ya tetap angkanya besar juga sebetulnya kan, katanya dari tahun 2020 dan 2021 itu berkurang yang sekarang ya, tapi tetap saja sebetulnya jumlahnya nggak terlalu banyak berkurangnya. Nah, di sini humas dari Pengadilan Agama Indramayu di sini namanya Dindin Syarif Nur Wahyudin itu mengungkapkan ya di sini ya, bahwa alasan melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi ini karena banyak diantaranya karena calon pengantin perempuan sudah dalam keadaan hamil duluan. Nah, di sini menurut beliau nih ya, kondisi itu jadi karena pergaulan yang sudah melewati batas. Itu setuju sih ya, karena faktanya memang pacaran itu sudah terbiasa. Anak kecil saja banyak yang pacaran kok, SD itu, SMP gitu ya. Nah, ini memang persoalan. Nah, maka Goal Islam saya nulis seperti ini nih, pacaran itu jebakan setan ya. Nah, nanti teman-teman bisa dibaca saja lebih runut ya, insya Allah di tulisan ini Goal Islam edisi 795 ini. Nanti silakan, kenapa sih pacaran itu jebakan setan, nanti bisa kamu bisa explore ya di sini di gaulislam.com, silahkan. Nah, ini bisa dibaca-baca ya. Nah, semua ini ada juga ngutip ayat-ayat ya. Nah, nanti bisa dibaca lebih detail deh ya. Di tampilan Gaul Islam channel ini sekedar untuk menjelaskan ya secara mungkin apa ya, prolog saja gitu ya, supaya kamu bisa baca langsung di gaulislam.com saja lebih detail. Kalau bahasa tulisan dengan tulisan kan beda ya. Nah, tulisan insya Allah berinut. Mungkin saya kalau bahasa lisan ini lompat sana lompat kemari gitu ya. Tapi intinya sih menjelaskan ya sama. Jadi, nah, kemudian pornografi juga bikin ngeri ya. Kenapa? Karena di sini juga dikutip ya. Saya mengutip di halaman kompas.tv, ada wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas yang mengatakan peristiwa ratusan anak hamil di luar nikah di Ponorogo itu
dengan penegakan hukum soal pornografi. Jadi menurut beliau saat ini berbagai bentuk pornografi, misal gambar, ilustrasi, tulisan, suara, animasi dan sebagainya itu marak ya melalui media komunikasi. Ini memang faktanya betul ya. Dan ini bahaya gitu ya kalau dibiarkan. Maka kita juga bahas ya dalam hal ini ya, eh, ini menurut beliau ya ada di sini. Ini kan parah gitu kalau dilihat ya. Coba anak konten misal di YouTube atau mungkin anak sekarang kan banyak anak SD juga sudah megang handphone ya. Nah, itu akhirnya tidak terkontrol oleh orang tuanya dan melakukan banyak hal ya yang dilanggar gitu ya. Nah, maka di sini memang peran negara diperlukan ya, karena kalau misalnya dalam penegakan aturan hukum ya, penegakan syariat Islam itu penegakan hukum ya ada 3 pilar. Seperti yang pertama itu kan takwa individu. Nah, masalah takwa individu ini kan tidak merata ya, ada yang takwa individunya, ada yang bablas gitu. Maka harus ada kontrol masyarakat yang kedua. Nah, kontrol masyarakat ini diperlukan ya seperti dari MUI atau dari sekolah, di pihak masyarakat sekitar, ya di pondok, ya guru dan sebagainya, orang-orang yang bisa berpengaruh di situ itu mengontrol. Ya, termasuk Gaul Islam di sini berusaha untuk melakukan pengontrolan ya. Tapi memang kontrol masyarakat ini bisa efektif bisa tidak gitu kan ya. Mungkin ada yang efektif di kalangan tertentu, di daerah tertentu ya, atau pada kondisi tertentu. Tapi yang lebih lebih bagus sebetulnya penerapan aturan dan sanksi oleh negara, itu pilar yang ketiga. Jadi kalau takwa individunya loss, kontrol masyarakatnya kurang efektif, maka penerapan aturan dan sanksi oleh negara itu sebetulnya menjadi efektif. Cuma masalahnya kan sekarang negaranya tidak menerapkan syariat Islam ya. Jadi hanya ya negara sekuler, artinya ya diserahkan masing-masing individu. Sholat mah sholat ya, tapi kan mereka akses pornografi biasa. Sholat mah sholat gitu kan ya, sholat ya rajin, tapi pacaran juga hot. Nah ini kan masalah gitu ya. Nah maka problemnya memang ini tanggung jawab negara sebetulnya ini ya. Dan kalau dalam skop kecil ya tentu di sini remaja muslim juga harus pas selektif dalam bergaul ya di sini. Nah saya mengutip pernyataan Imam Syafi'i, jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Jika mereka bisa meninggalkan Allah, mereka juga bisa meninggalkanmu. Nah ini kan nasihat ya. Mungkin pacaran, pilih teman gaul ini tuh, atau pacaran terus ditinggalin gitu kan, pada pacarnya hamil ditinggalin ya. Nah, kan katanya bilangnya cinta dan sayang, padahal enggak. Jadi harus hati-hati ya kan, rugi banyak perempuan sebetulnya kalau model kayak gini kan, remaja hamil di luar kan bukan laki-laki tapi yang perempuan. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ya sebagai prolognya, untuk kamu nanti bisa baca langsung di buletingaulislam.com ya. Maaf, bukan Buletin Gaul Islam, websitenya gaulislam.com, tapi ini Buletin Gaul Islam. Ini dulu pernah terbit dalam bentuk cetak ya, dari tahun 2007 sampai 2016. Tapi kemudian 2016 sampai sekarang hanya tampil di online saja di gaulislam.com. Ini sekarang pekan yang sekarang 16 Januari ini ya, ini pekan ini sudah edisi yang ke-790. Ini terbitnya setiap pekan, tiap hari Senin insya Allah ya. Baik, mungkin itu saja, teman-teman bisa langsung nanti di gaulislam.com, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.